Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ad-Durar As-Saniyah bi Fawaid Arba'in Nawawiyah, yang ini merupakan pertemuan kita yang kedua, dan insyaallah kita akan melanjutkan membaca muqaddimah ya dari muallif, itu Imam Nawawi, tentang kitab beliau ini yang beliau tulis. Kita lanjutkan ya kemarin, bahwasanya Imam Nawawi ketika menulis kitab ini ya, bukan karena berdasarkan hadis barang siapa yang menghafal 40 hadis ya dari umatku ini, dari perkara agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nanti pada hari kiamat bersama apa? Ya, para fuqaha dan para ulama ya. Atau hadis-hadis yang semaras dengan itu, karena sepakat ya hufat atau para ulama hadis bahwasanya hadis itu adalah hadis yang dhaif ya, yang tidak boleh kita beramal dengan hadis tersebut. Tetapi beliau menyusun kitab ini ya karena bersandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, yaitu liyuballigh asyahid minkum al-ghaib, dia liyuballigh asyahidu minkum al-ghaibah. Hendaknya orang yang hadir, orang yang mendengar ya, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, jadi yang mendengar, yang hadir bersama Nabi SAW mendengar ya apa yang beliau sampaikan, hendaknya menyampaikan kepada yang lainnya yang tidak hadir. Dan juga hadis Nabi SAW, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ya kepada seorang yang dia mendengar ucapanku, kata Nabi ya, mendengar hadisku, lalu dia menjaganya, menghafalnya ya, menjaganya, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikan hadis tadi sebagaimana dia dengar. Maka dari sini Imam Nawawi ya, yang sebelumnya juga telah mendahuluinya ulama-ulama yang banyak ya, di mana mereka menyusun ya kitab ya hadis-hadis gitu ya, yang mana itu sebagai pendahulu beliau ya dalam menyusun kitab ini, dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah kita baca. Kemudian di sini beliau mengatakan ya Tsumma minal ulama iman jama'a al-arba'ina fi usulidin. Kemudian ada sebagian ulama yang mereka mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan usul-usul agama, pokok-pokok dalam masalah agama. Ya, dalam masalah iman itu ya, itu. Khusus masalah itu. Masalah usul fiddin, pokok-pokok dalam agama, dalam akidah ya, atau mungkin dalam masalah iman. Wa ba'duhum fil furu', sebagian mereka membahas ya, menyusun ya, mengumpulkan hadis 40 fil furu' ya, artinya dalam ya furu' ya, cabang-cabang ya, dalam masalah agama, artinya selain usuluddin ya, selain pokok-pokok dalam masalah agama. Wa ba'dhum fil jihad, sebagian mereka menyusun 40 hadis khusus membahas masalah jihad. Ini ya.
Jadi apa? 40 hadis berkaitan masalah jihad. Wa ba'duhum fi zuhdi, sebagian mereka khusus menulis ya, mengumpulkan 40 hadis khusus dalam masalah zuhud. Zuhud ya, fid dunya. Ya. Wa ba'duhum fil adab, sebagian mereka menulis 40 hadis khusus dalam masalah adab. Wa ba'duhum fil khotab ya, fil khitab ya. Fil khutabi, sebagian mereka menyusun 40 hadis fil khutabi, khusus dalam masalah khutbah-khutbah dia. Ya. Berkaitan dengan mungkin fadilah-fadilah itu. Wa kulluha maqasidu sholihatun, seluruhnya itu ya merupakan apa? Tujuan yang baik. Maksud mereka baik ya. 40 hadis dalam masalah iman, misalkan usuluddin ya, atau dalam masalah jihad, zuhud ya, dalam masalah dunia, adab dan seterusnya. Semuanya maksud mereka adalah baik. Ya, radhiyallahu an qasidiha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ya. Ya, mereka seluruhnya. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullih. Kemudian aku memandang ya, berpendapat ya, untuk aku mengumpulkan 40 hadis yang itu lebih penting ya, yang sangat penting ya, ya dari itu seluruhnya ya. Artinya 40 hadis yang itu merupakan apa? Perkara-perkara yang penting ya, sangat penting ini ya, yang sudah mencakup dari apa yang ditulis oleh para ulama yang sebelumnya ya. Ya. Jadi Imam Nawawi ya, dalam kitabnya ini berusaha beliau mengumpulkan 40 hadis ya, yang kandungannya itu merupakan perkara-perkara yang sangat penting, yang sudah mencakup dari apa yang ditulis oleh para ulama tadi yang sebelumnya ini ya. Sudah masuk di situ nanti masalah jihad, masalah usuluddin, dan juga masalah furu'nya, atau mungkin masalah adab ya, jihad dan seterusnya. Wahia arba'una hadisan, yaitu 40 hadis. Ini diantara keistimewaan kitab beliau ini ya. Mustamilatun ala jami'i dzalika. Ini keistimewaan ya, kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi ini ya. Pertama, 40 hadis ini atau kitab ini mustamilatun ala jami'i dzalika. Itu sudah mengumpulkan ya, sudah mengumpulkan itu seluruhnya. Mengumpulkan apa? Dalam masalah usuluddin ya, atau mungkin dalam masalah furu'nya, dalam masalah jihad, zuhud, adab ya, khutbah-khutbah ya, atau mungkin masalah-masalah yang lain ya, ya, masalah-masalah yang lainnya. Artinya sudah mencakup seluruhnya ya. Bahkan ya, seorang yang ingin memahami Islam secara global itu ya, ya, kitab ini sudah mencukupinya ini ya. Jadi seorang yang memahami kitab ini ya, kitab beliau ini 40 hadis yang beliau tulis ya, atau 42 ya, itu sudah merupakan kandungan atau intisari dari agama kita ini ya. Sehingga secara global dia sudah mengetahui tentang Islam itu. Ada rinciannya ya, tafsirnya nanti bisa dengan hadis-hadis yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi sudah mencakup seluruhnya ya, dari masalah-masalah yang di atas. Kemudian yang kedua, wa kullu hadisin minha qaidatun azimatun min qawaidin. Jadi seluruh hadis ya, jadi seluruh hadis dari kitab ini merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah agama ini ya. Ini keistimewaan yang kedua ya. Jadi seluruh hadis yang termuat dalam kitab ini itu merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah dalam masalah agama kita ini. Ya, insyaallah nanti akan terangkan satu persatu tentang fadilah ya, dan juga keagungan hadis yang beliau bawakan. Kemudian yang ketiga, waqad wasafahu al-ulama bi anna madarul Islam alaih. Ini ketiga itu ya. Dan sungguh para ulama kita telah mereka mensifati ya, mensifatinya ya, tentang kitab inilah ya. Dan sungguh para ulama ya telah mensifati kitab ini
bi anna madarul Islam alaih, bahwasanya ya porosnya Islam ya ada pada hadis-hadis ini dia. Hadis-hadis yang beliau tulis dia. Ya, jadi madarul Islam, jadi porosnya ini ya. Ya. Islam sudah ada pada hadis-hadis ini. Au huwa nisful Islam, atau itu merupakan separuhnya dari Islam, au sulusuhu au nahwi dzalika, au nahwu dzalika, atau sepertiganya atau mungkin ya selain dari itu. Artinya hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi itu merupakan hadis yang sangat sangat agung ya kandungan maknanya. Sehingga itu merupakan tadi madarul Islam. Ya, ibaratnya porosnya Islam ada pada hadis-hadis yang beliau tulis ya, yaitu hadis Arba'in Nawawi ini. Ataupun separuhnya Islam, ataupun sepertiganya dan seterusnya. Summa altazimu fi hadhil arba'in, kemudian saya berusaha ya dalam 40 hadis ini antakuna sahihatan ya. Hadis-hadis yang beliau muat adalah hadis-hadis yang sahih ini. Hadis-hadis yang sahih. Ini ya usaha beliau itu ya. Beliau berusaha hadis-hadis yang beliau tulis dalam kitab Arba'in ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kelima, keistimewaan hadis kitab ini wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kebanyakan hadis yang beliau tulis itu ada dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Ada diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama kita menjelaskan bahwasanya hadis dalam Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada sekitar 29 hadis ya. 29 hadis. Ini menunjukkan berarti paling banyaknya itu. Ini mu'dhamuha fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Jadi kebanyakan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada sekitar 29 hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada pun yang lainnya dari periwayat hadis yang lain seperti Imam Tirmidzi ya, dan juga yang lainnya. Kemudian yang keenam, keistimewaan beliau ya kitab ini, wa adzkuruha mahdufatal asanidi liyusahila hifdhaha, dan aku menyebutkan hadis tadi dengan membuang sanadnya ya. Jadi rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tadi dibuang, cukup mungkin dari sahabat saja ya, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu misalkan ya, dan seterusnya, atau an Umar aidan dan seterusnya. Jadi sanad hadisnya ya itu dibuang. Apa tujuannya? Liyusahila hifdhaha, untuk memudahkan dalam apa? Menghafalnya. Karena yang dituntut ya dalam hadis tadi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seorang yang mendengar ucapanku, lalu dia menjaganya dan menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sanad ya hadis ya, sanad-sanad rawi-rawi hadis itu ya sebagai apa ya, tangga saja ya untuk sampainya kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dituntut adalah tadi kita menghafal lafaz-lafaznya ini. Itu perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang keenam, saya sebutkan hadisnya dengan membuang sanad-sanadnya. Ya. Tujuannya apa? Liyusahila hifdhaha, untuk memudah dalam menghafalnya. Wa yaumul intifa biha insyaallah taala, dan akan lebih ya menyebar manfaatnya ya insyaallah. Kemudian yang ketujuh di antara keistimewaan kitab ini, summa atba'uha bibabin fi dhobti khafiyyin ya, khafi al-Fatihah ya. Dan aku menyertakan dalam setiap bab untuk mengharokati dia lafaz-lafaz yang khafi, yang samar, atau mungkin lafaz-lafaz yang sulit itu ya, dia harokati ya. Lafaz-lafaz yang kemudian gharib ya, yang aneh, yang asing, beliau kasih harokat. Tujuannya apa? Agar lebih mudah ya untuk memahami lafaz tersebut. Nah, itu ya di antara keistimewaan ya yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Kemudian perlu kita ketahui ya bahwasanya sebenarnya ya kitab ini ya, sebagaimana telah kita maklumi, seluruh hadisnya ada berapa?
42 itu ya, 40 hadis, 42 hadis. Tapi ya biasa orang Arab itu ya, apabila mereka ya ingin ya ya biasa mereka kalau mereka mengurangi adat bilangan ya di bawah 5 itu ya. Biasanya mereka apa? Ingin mereka membuang ya bilangan yang kurang dari 5, biasanya mereka apa? Ya itu mereka masukkan ya ke dalam hitungan yang di bawahnya itu ya. Ya. Seperti misalkan 42, biasanya 2 ini dibuang. Dimasukkan apa? Ke dalam yang di bawahnya itu 40 gitu ya. Jadi 40 hadis, Arba'in Nawawi kan 40 hadis ya. Itu tidaklah kemudian menafikan bahwasanya hadisnya apa? Lebih dari itu. Ya. Itu biasa orang Arab ya kalau ingin membuang ya, tidak menyebutkan angka di bawah 5 ya, 5 ke bawah, ingin membuangnya kadang mereka menyebutkan hitungan yang di bawahnya itu. Misalnya 43, enggak ingin menyebutkan 3-nya, 40 gitu ya. Ya, dan seterusnya. Walaupun andaikan kita rinci ya, ulama kita melihat ya, kalau kita rinci hadis-hadis yang ada dalam Arba'in Nawawi ini, itu semuanya ada 43 hadis sebenarnya. Ya. Tapi kalau babnya, judulnya ada berapa? 42 hadis. Tapi secara tafsilnya ada berapa? 43. Antum nanti bisa lihat hadis yang ke 27 itu ya. Hadis yang ke 27 di situ Imam Nawawi ya itu menyebutkan atau membawakan 2 hadis itu ya. 2 hadis ya. Jadi beliau membawakan di situ 2 hadis. Jadi kalau kita tambahkan ya 42 bab ya yang beliau bawakan hadis-hadisnya, ditambahkan dengan hadis yang ke bab yang ke 27, di situ ada 2 hadis ini. Yaitu An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihin nas, rawahu Muslim. Itu hadis pertama. Di situ kemudian beliau membawakan hadis yang kedua. Ya, an wa Bisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Hadis riwayat hadisun hasan ya. Baik. Nah, itu kan ada 2 hadis ya. Jadi kalau kita rinci semuanya ada berapa? 43 hadis. Ya, walaupun bab ya yang beliau tulis ya, ada 42 hadis. Nah, itu kalau kita lihat ya dari sisi isi kitab ini, dari hadis-hadis yang beliau susun. Tapi kemudian terakhir ya Imam Nawawi mengatakan wa yang bagi likulli raghibin fil akhirah, maka selayaknya bagi setiap orang yang mencintai ya kehidupan akhirat, ayat rifahadil ahadis, untuk dia mengenal ya, mempelajari hadis ini ya, seorang yang punya semangat ya untuk beramal dengan amalan akhirat itu ya, cinta dengan kehidupan akhirat, hendaknya dia apa? Memahami hadis-hadis ini. Kenapa? Limastamalat alaihi minal muhimat, karena di dalamnya terkandung perkara-perkara yang penting ya, perkara-perkara yang penting dalam agama ini. Yang kedua, wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'i ta'at, dan kitab ini atau hadis-hadis ini mencakup di dalamnya minat tanbih, dari dorongan atau anjuran ini ya, ala jami'i ta'at, untuk melaksanakan apa? Seluruh ketaatan ya. Wa dzalika dhahirun liman tadabbarahu, dan itu jelas ya bagi seorang yang memperhatikan hadis-hadisnya. Wa 'alallahi i'timadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya bersandar, wa ilaihi tafwidhi, dan kepadanya saya serahkan ya, aku menyerahkan diri, wastinadi ya, walahul hamdu wal minnah ya, wa ni'mah, dan hanya milik Allah pujian dan nikmat, wa bihi at-taufiq wal ismah, dan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ya at-taufiq wal ismah, dan dengannya at-taufiq wal ismah. Baik, itu ya di antara ya mukadimah yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini ya. Intinya bahwasanya kitab ini merupakan kitab yang sangat agung ya, hadis-hadis yang beliau tulis, karena
hadis-hadisnya itu merupakan jawami'ul kalim ya, adalah ucapan-ucapan Nabi yang masuk dalamnya apa? Jawami'ul kalim. Itu hadis-hadis yang qalla laftuhu ya, sedikit lafadznya, wa aduma maknahu, tetapi agung apa maknanya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimullah, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama ya. Al hadisul awal, hadis yang pertama. Sudah hafal ini ya? Sudah hafal? Yang SMP sudah sampai belum? Sudah. Ya, silakan yang mau membacakan hadisnya ya, sedang menghafalkan hadisnya. An Amirul Mukminin ya, sudah hafal ini. Sudah hafal? Belum? An Amirul Mukminin, silakan. Bed. Silakan. Bed. Silakan. Sudah ya, insyaallah. Kita baca An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma as-sahul kutubil musannafat. Ya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan apa? Niatnya. Sesungguhnya seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah SWT dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita baca faedah hadisnya ini. Fihi fawaidu. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, rawil hadis huwa Umar ibn Khattab ibnu Nufail ibni Adi al-Qurashi. Rawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar ibn Khattab ibni Nufail ibni Adi al-Qurashi. Seorang apa? Yang berasal dari suku Quraisy dia. Yastami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab bin Lu'ay. Ya, dia bertemu ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya ini ya. Jadi nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek Nabi yaitu Ka'ab bin Lu'ay ya. Ka'ab bin Lu'ay ya. Jadi masih satu nasab ini ya. Ya. Bersama apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafsin. Nabi SAW melakopi, apa lakop itu? Menjulukinya dia dengan Abu Hafs. Dengan Abu Hafsin. Apa man Hafs itu? Hafs itu artinya apa? Asad, yaitu apa? Singa. Jadi Nabi SAW melakopi, menggelari Umar dengan Abu Hafsin karena ya, Nabi SAW melihat pada diri Umar itu ada syiddah ini.
ada kekuatan ini. Seperti seekor apa singa. Jadi hafaz itu artinya singa ya, asad. Hafaz secara lughah artinya apa? Asad. Ya, sebagaimana asad adalah apa? Lambang kekuatan itu ya. Ya, ini. Jadi yang menggelari Abu Hafsin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya tadi karena Nabi melihat ya pada diri Umar itu ada siddah, ada kekuatan. Dan memang demikian ya. Kita lihat nanti ya bagaimana Umar ibn Khattab dalam biografi beliau. Kama fil qamus ya, sebagaimana dijelaskan dalam qamus ya. Aslama ba'da nubuwah bisitti sinin. Dia masuk Islam setelah kenabian ya. Di tahun yang ke-6. Jadi beliau masuk Islam ya di tahun yang ke-6 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabata fi sahih Bukhari, dan telah tetap dalam sahih Bukhari anna Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Jadi kami senantiasa mulia ya sejak masuk Islamnya siapa? Umar. Ya, dulu sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin dalam kondisi apa? Takut itu ya. Untuk mendohirkan apa? Agamanya ini ya. Tapi ketika Umar masuk Islam, mereka apa? Berani ya dan mulia ini ya, dengan sebab Islamnya Umar. Huwa amirul mu'minin, dia adalah amirul mu'minin. Jadi khalifah yang pertama ya, yang dinamai dengan amirul mu'minin adalah siapa? Umar bin Khattab. Adapun Abu Bakar As-Siddiq dinamai dengan apa? Siapa? Khalifatu Rasulillah ini. Jadi khalifah Rasulullah ini. Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya. Nah, siapa yang menamai dengan Amirul Mukminin ini ya? Kalau yang menamai Abu Hafsin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa yang memberi nama dengan Amirul Mukminin? Ya. Di sana ada beberapa penjelasan nih para ulama ya. Ada yang mengatakan jadi yang menamai adalah Mughirah ibn Syu'bah ini ya. Mughirah ibn Syu'bah. Ya. Jadi ceritanya itu ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka apa? Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi apa? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Abu Bakar As-Siddiq ya namanya dengan Khalifatu Rasul ya, Khalifatu Rasulillah. Penggantinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal ya dunia ya, maka Umar bin Khattab diangkat menjadi amir gitu ya, menjadi pemimpin kaum muslimin ya, sebagai pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga apa? Jadilah lakob Umar itu ya. Nanti apa? Sehingga jadilah apa? Penamaan atau lakob bagi Umar sebagaimana Abu Bakar apa tadi? Khalifatu Rasulillah. Otomatis ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan digantikan oleh Umar dan memimpin kaum muslimin ya, maka apa? Gelarnya menjadi apa? Khalifatu Rasulillah ini. Penggantinya siapa? Rasulullah. Terus nanti kalau Umar meninggal menjadi lagi khalifatu Rasulullah itu, sehingga panjang ini ya dan menyulitkan ya. Maka ya, sebab panjangnya lakob ini dia dan akan menyulitkan ini ya, maka ada salah satu dari seorang sahabat yang mengusulkan, yaitu Mughirah ibn Syu'bah tadi ya, mengusulkan apa tadi? Menjadi Amirul Mukminin ya. Itu dengan digelari dengan Amirul Mukminin, tidak dengan khalifah lagi, karena nanti akan panjang ya. Jadi kalau Utsman ya, Ali dan seterusnya akan semakin panjang gelarnya dan akan sulit menyebutkannya. Khalifatu Rasulullah itu kalau Umar ya, nanti kalau Utsman ya berapa panjangnya dia. Maka Mughirah ibn Syu'bah ini mengusulkan ya radhiyallahu anhu agar digelari dengan siapa? Amirul Mukminin.
Di mana sebelumnya Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan kepada Umar, anta amiruna wa nahnu al-mu'minun. Anta wahai Umar, amiruna, engkau adalah amir kami. Wa nahnu al-mu'minun, dan kami adalah orang-orang yang beriman. Fa anta amirul mu'minin. Kalau gitu engkau adalah siapa? Amirnya orang-orang yang beriman. Nah, terus penamaan itu masyhur itu ya. Dan khalifah yang berikutnya diberi gelar yang sama, Amirul Mukminin ya. Nah, jadi yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin ya, pertama kali adalah Umar bin Khattab. Atas tadi dalam satu riwayat usulan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ya, kisah ini didatangkan ya, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab ya. Jadi Ibnu Abdul Bar ya menyebutkan tentang kisah penamaan Amirul Mukminin ini. Nah, dia juga digelari dengan apa? Al-Faruq gitu ya. Jadi kalau kunyahnya siapa? Abu Hafsin ya. Gelarnya tadi apa? Ya, dia juga digelari dengan Amirul Mukminin dan juga siapa? Al-Faruq. Umar Al-Faruq gitu ya. Kenapa dinamai dengan Al-Faruq? Hah? Karena dia apa? Ya, sangat kuat sekali ya untuk membedakan ya antara al-haq antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, sehingga betul-betul dia ingin mendhahirkan ini, menampakkan apa? Kebenaran dan dari kebatilan. Sehingga beliau dinamakan dengan al-Faruq. Taib. Wa ahadul khulafa'i rasyidin, dan dia adalah salah satu dari khulafa' rasyidin. Wa ahadul asrah al-mubasyirina bil jannah, dan dia adalah salah satu dari 10 orang yang dikabarkan dengan surga. Ya, dia adalah salah satu dari khalifah ya, ar-rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan salah satu dari 10 orang yang diberi kabar dengan surga. Siapa saja itu yang diberi kabar dengan surga? 10 orang ini: Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa? Ali, terus siapa? Ya, Zubair, ya. Kemudian siapa? Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid ini ya. Jadi Umar bin Khattab, ya. Kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, kemudian Ali, Zubair ya, Zubair bin Awam, kemudian siapa? Talha ya. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa? Sa'id bin Zaid ini ya. Dan juga ya, ada beberapa sahabat yang lainnya yang diberi kabar gembira dengan surga. Tapi 10 orang ini ya disebutkan secara khusus ya dalam satu hadis ya. Nah, itu mungkin yang dapat kita baca untuk kesempatan sore hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya berkaitan dengan faedah hadis yang pertama ini. Nah, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.